saya Kis. Sisi lain saya ya kan sebagai produser juga, manajer juga, lalu vokal dan gitar akustik. Sisi lain itu terbentuk dari tahun sebetulnya awal mulainya sebenarnya 2012. Nah 2012 itu awalnya sih niatnya solo ya, ke arah solo, tapi sininya berkembang dan pada akhirnya masuk teman-teman juga yang sangat-sangat support dengan sisi lain dan mempunyai keahlian yang bagus, yang sangat baik di posisinya masing-masing. Jadi pada akhirnya di tahun 2015 dinyatakan bahwa sisi lain menjadi sebuah band. Nama saya Bambang. Saya di sisi lain pegang experimental tools itu seperti glockenspiel, pianika, dan masih tambahan lainnya masih explore. Bergabung dengan sisi lain sendiri itu sekitar tahun 2013. Pertama bergabung dan langsung bermain di sebuah tempat. Awal mula ceritanya itu ketika teman saya menghubungi, kalau sekarang mungkin basisnya satu tongkrongan, akhirnya cocok lanjut sampai 2015 ini. Pengalaman paling menarik. Nama saya Mirna Nurmala, biasa dipanggil Mina. Posisi saya di sisi lain sebagai vokal 2, juga terkadang suka bermain dengan toys kecil. Bergabung dengan sisi lain saya mulai dari tahun 2015. Awal tahun 2015 lah, bisa dibilang dari Januari. Belum lama-lama banget kok. Karena sejarahnya diajak sama Om Akis, awalnya suka nganterin Bob sebagai pemain percussion latihan-latihan, lama-lama ikut diajakin, digabungin, akhirnya ikutlah di awal tahun 2015 itu gabung bersama sisi lain. Mungkin ya. Saya Devina, saya pemain biola kedua di band sisi lain. Saya gabung pertama kali di bulan Maret 2014. Berarti kalau dihitung-hitung saya baru ikut manggung baru 1 kali sebenarnya kalau di stage. Cuman kesini-kesininya saya akhirnya bisa ikut bikin single yang judulnya Kecil Ini. Kenapa mau masuk? Karena yang pertama di sisi lain ini saya main musiknya biola. Jadi pertamanya dari teman ke teman diajakin. Awalnya juga saya nggak bisa main biola, jadi bisa berkat sisi lain juga. Dan itu kira-kira tahun 2013 lah, 2013. Dan Biasa dipanggil sama teman-teman saya Bob. Sisi lain saya memegang alat pukul perkusi. Pertama kali saya bergabung dengan sisi lain pada 2013 akhir dengan format tim yang berbeda dengan sekarang, lebih solid. Pertama saya ingin bergabung, biasa dipanggil OGF, posisi saya di bass. Awalnya dari Om Akis mengajar saya sebagai pemain di belakang layar, sebagai kru dan soundman. Setelah waktu bergulir, ternyata Pak Akis butuh pemain bass dan saya mengisi di situ pada kira-kira tahun 2014 akhir. Perkenalkan, nama saya Heru Sunarja. Di sisi lain ini saya di posisi sebagai eksekutif produser. Dikarenakan mungkin di satu sisi saya lebih ke ingin memajukan, tadinya ingin lebih ke memajukan profesi teman saya ini, tapi lambat laun waktu demi waktu ya saya coba untuk lebih mempelajari dan mudah-mudahan insya Allah bisa memajukan sisi lain ini. Kesan-kesannya kalau misalnya selama ini jadi informasi sekarang ya cukup sangat-sangat menyenangkan sekali ya, karena
kita bukan hanya kompak aja dalam bermusik ataupun saat manggung, tapi kita sudah merasa satu keluarga gitu, satu ikatan keluarga yang sangat-sangat erat gitu. Yang paling berkesan selama di sisi lain, saya diberikan kepercayaan untuk tidak hanya mengisi vokal di sisi lain, tapi saya juga membantu memanage seperti tadi tuh yang make up gitu, yang ngatur kostum-kostum juga saya. Jadi ada pengalaman lain di selain kita belajar bermusik, kita juga belajar manajerial lah seperti itu. Yang kurang menarik mungkin ketika intinya menyatukan semuanya dalam komitmen itu agak apa ya maklum lah ya, itu mungkin toktaknya belum karena saya masih baru gitu, toktaknya belum kena, makanya itu aja yang sedikit kendala sih sebenarnya, bukan karena ketidaktertarikan kendalanya, tapi saya yakin itu bisa dihadapi dengan waktu. Banyak sih, karena kita terlalu banyak bercanda jadi semuanya indah. Kalau untuk yang menyebalkan itu ketika main gigs di acara underground itu menyebalkan. Karena konteksnya itu terlalu keras. Selama jalan dengan sisi lain itu paling berkesan hampir semuanya ya, ibaratnya kita lebih kekeluargaan. Ya seriusnya ada, bercandanya ada, sharingnya banyak, karena kita sendiri ibaratnya ilmunya juga saling saling tinggi. Jadi saling ngisi antara yang belum paham, yang belum tahu, itu sih enjoy-nya. Jadi kita lebih tahu banyak hal yang lebih baru gitu. Di sisi lain itu benar-benar hal yang paling langka dan nggak akan dapat di tempat lain deh pokoknya, di sisi lain, karena mereka punya karakter dan pribadi masing-masing yang benar-benar unik, dan mereka juga kreatif, khususnya kalau misalnya bikin lagu, konsep, apapun itu mereka benar-benar jalan sendiri, benar-benar berpikir sendiri, dan baru deh cari orang lain buat membantu. Yang paling berkesan paling ketika sisi lain itu ngisi acara di acara metal kali ya, karena dengan formasi kita yang folk dengan orkestranya, mini orkestranya, tapi kita main di acara metal itu rada keranjingan juga sih sebenarnya, tapi ada kerennya juga ketika kita berani untuk main di acara tersebut. Paling Bambang ya suka telat kalau briefing dan latihan, itu aja. Prosesnya tidak lebih dari 1 minggu ya untuk satu single ini, untuk keseluruhan dari mulai take, backing sampai mixing dan mastering itu tidak lebih dari 1 minggu, dan yang bisa itu bagi saya merupakan sebuah pencapaian yang cukup lumayan ya gitu, karena prosesnya sangat cepat. Tambah lagi Pesan pertama sih ramai, asik. Di situ juga pengalaman lebih banyak lagi gitu kan, sharing-sharing gimana cara kita recording gitu kan. Intinya ramai sih sampai akhir, sampai malam pun kita beres. Dengar ini salah. Semuanya berjalan dengan baik. Proses recording ya gitulah, seperti biasa, menyenangkan dan menarik. Itu benar-benar nggak ada lupain juga pastinya, karena banyak pengorbanan, banyak pelajaran yang bisa saya ambil, karena kalau boleh jujur lagi itu pengalaman saya yang pertama, benar-benar serius. Saya benar-benar bisa ngerasain sesuatu yang serius, dan it's amazing, pokoknya amazing banget. Tracking, alhamdulillah dengan satu shift itu kita cepat juga dalam pengambilan instrumen-instrumennya, dan dilihat juga tiap personil cuman take 2 kali langsung diambil, dan hasilnya juga alhamdulillah tidak jelek lah, tidak jelek. Ini adalah pertama kali saya recording sendiri dengan format serius dan membawakan lagu sisi lain yang berjudul Kecil. Pesan-pesannya itu pertama kalinya saya tracking menggunakan bass, biasanya di gitar, dan di situ pertama kali saya format band untuk recording. Pesan-pesannya
kecil saya bikin awalnya bertujuan sebetulnya untuk mengingatkan diri saya pribadi gitu, bahwa saya ini hanya seorang manusia yang kecil gitu di antara bumi yang besar, dan bumi pun sebetulnya kecil di antara galaksi-galaksi yang lain. Namun lagu kecil ini sengaja saya kemas seperti lagu cinta gitu ya, seperti lagu cinta ataupun mungkin lagu untuk anak-anak gitu, karena tujuannya adalah tidak lain untuk bisa didengar dan diterima sama semua kalangan dan lapisan masyarakat. Pertama, enak didengar, tidak membosankan, dan mempunyai arti yang dalam, terutama kita sebagai manusia di dunia ini. Sing itu wow banget. Artian ya udah enak lah buat khalayak umum, lebih bisa diterima, lebih mudah dicerna. Mendengarkan lagu kecil itu saya akan merasakan bahwa kita akan lebih mengenal seperti apa kita di sini, di bumi ini, seperti apa bumi ini, dan akan merasa alunan musik yang sederhana itu sebenarnya bisa membuat kita tuh jauh lebih merasa itu istimewa. Itu sih intinya. Jadi memang kecil karyanya tapi besar maknanya. Itu aja sih. Rasanya setelah dengerin recording itu apa ya, feel-nya dapet banget. Karena kenapa? Isinya atau liriknya itu simple banget, tapi kita coba kemasnya itu bener-bener apa ya, bisa nyampe gitu si arti dari lagu atau filosofi yang ada di dalam lagu itu. Jadi apa ya, touch banget lah pokoknya kayak gitu. Enak, gurih, nggak bosen, dan cukup menggemparkan. Nah, di situ saya menemukan satu titik tapi kecil, tapi di situ besar artiannya. Saya mendengar dengan mata saya yang tertutup. Ibaratnya kalau anak-anak post-rock bilangnya orgasm kali ya. Itu saya merasakan namanya orgasm. Sulit untuk dijelaskan apa sih itu orgasm. Kalian mungkin harus mencobanya. Dengarkan saja lagu kecil dari kita yang akan rilis di bulan Mei, tepatnya tanggal 11 Mei, serentak di beberapa radio, dan semoga kalian bisa menikmati dan bisa suka dengan lagu kami yang itu. Dan jangan lupa download single Sisi Lain dan follow sosial media kami. Kalian yang pasti tuh harus dengar. Kesan pertama dari yang ngebuat dari yang kita recording pun kita udah nyaman dengan lagunya, dan semoga kesan untuk si pendengar sendiri itu lebih nyaman lagi. Jangan bosan untuk mendengarkan karya dari sisi lain karena we are different, and jangan lupa untuk download lagunya dan nikmatilah karyanya. Dengan single pertama kita yang pertama ini bisa bikin pendengar semuanya enjoy, bisa menikmati dengan tanpa cibiran, ya saling mensupport aja satu sama lain. Lagu kecil ini pastinya bakalan easy listening banget buat kalian dengerin. Kenapa? Karena emang liriknya nggak rumit-rumit, tapi itu benar-benar mengandung makna yang berat, filosofis tinggi banget gitu. Bagi yang belum mengerti soal soal sebutan orgasm itu, coba dengarkan lagu dari sisi lain berjudul Kecil, karena di situ kalian akan mendapatkan arti dari orgasm itu. Buat teman-teman yang mencintai musik folk, musik eksperimental, musik eksplorasi, kalian harus mendengarkan band yang satu ini. Insya Allah istiqomah. Kalau saya berasanya
kebayang Bandung turun salju, berasa Swedia jadi pindah ke Bandung. Lagunya bagus, mantap. Lanjutkan. Band Sisi Lain, lagu kecil ini keren, harmoni vokalnya berani, enak suaranya merdu gitu, bisa langsung ditanggap. Dengan ref tuh yang refnya sedikit sempit kalau saya rasa, tapi orang tuh bisa langsung bernyanyi bareng-bareng lah gitu. Ya, pokoknya Sisi Lain, lagu kecil ini keren.